Recording. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Harsha Fah Ramadan bersama rekan saya. Mahes, silakan. Dan saya Muhammad Dan Kurniadi. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tanggung jawab etis dalam pengembangan dan penggunaan AI, mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Lanjut. Di sini kami punya daftar isi yaitu ada latar belakang, kunci utama, prinsip etika AI, isu-isu etis dalam etika, kerangka etika global, etika lokal agama, studi kasus, strategi etis, diskusi, dan kesimpulan. Lanjut. Yang pertama, mengapa etika AI itu penting? AI itu memiliki benar-benar mengubah dunia atau istilahnya disruptive teknologi. Tapi di balik kemudahan itu ada juga dampak sosial dan pertanyaan etis yang muncul. Misalnya, apakah AI bakal mengambil alih pekerjaan manusia? Apakah data kita aman? Dan siapa yang harus bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan? Nah, itu kenapa etika AI menjadi penting supaya teknologi yang kita buat enggak kehilangan sisi kemanusiaannya. Berikut ada AI Impact Cycle yang dimana ada inovasi dan ethical risk yang bisa menjadi bias, job loss, dan privacy. Lanjut. Di sini kita punya 5 prinsip etika AI. Yang pertama adil, fair. AI harus adil dan tidak diskriminatif terhadap suatu ras atau golongan tertentu. Kedua, accountability. Pengembangan dan perusahaan harus bertanggung jawab jika sistem AI yang dibikin bermasalah. Ketiga, transparansi. AI harus bisa dijelaskan, bukan hanya model black box yang tidak tahu cara kerjanya. Keempat, privacy. Data pribadi pengguna harus terjamin dan dilindungi. Kelima, ada benefit. Semua pengembangan AI harus untuk kebaikan semua manusia, bukan individu. Lanjut, kita mempunyai isu-isu etis dalam AI. Yang pertama ada spionase, penggunaan teknologi pengawasan massal seperti pengenalan wajah, menimbulkan berbagai isu serius, terutama pelanggaran privasi karena individu dapat dipantau tanpa izin. Teknologi ini rentan terhadap bias dan kesalahan identifikasi yang kurangnya transparansi, regulasi yang lemah, dan resiko kebocoran data semakin memperburuk situasi. Yang kedua ada misinformasi. Teknologi deepfake yang dikembangkan oleh AI memungkinkan pembuatan video ataupun audio palsu yang sangat meyakinkan sehingga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi secara masif, dapat merusak reputasi seseorang, memicu konflik, karena sulit dibedakan mana yang asli, mana yang palsu. Deepfake juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap media dan kebenaran. Ketiga, ada militerisasi. Militerisasi AI seperti senjata otonom yang dapat mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia, menimbulkan dilema moral yang serius dengan kemampuan untuk menentukan target dan bertindak secara independen. Senjata ini dapat membuat keputusan yang salah atau tidak manusiawi, seperti menyerang sasaran sipil atau memperburuk konflik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silahkan. Berikut di sini adalah kerangka etika global. Apa itu kerangka etika global? Jadi dikarenakan pengembangan AI yang pesat, peningkatan teknologi setiap tahunnya selalu ada penemuan hal baru. Dibentuklah kesadaran akan kekurangan AI ini secara global. Jadi dibentuk peraturan internasional untuk memastikan pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence berjalan secara bertanggung jawab. Dunia internasional telah menetapkan berbagai panduan etika global. Panduan ini berfungsi sebagai pedoman agar penggunaan AI tidak semena-mena dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Agar pengembangan AI itu masih berjalan dengan manusiawi dan juga tidak melenceng, tidak ada penyalahgunaan secara individu ataupun pemanfaatan dari data yang tersebar di internet ya. Soalnya itu adalah bahan bakar AI itu sendiri. Dan hukum yang berlaku, beberapa kerangka utama yang banyak dijadikan acuan antara lain adalah EU AI Act, United European ya. Jadi negara-negara Eropa sudah mulai menetapkan berbagai peraturan terhadap AI ini. Adapun juga OECD AI Principle dan UNESCO AI Ethics. Ketiganya memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi dan membentuk landasan etika global untuk teknologi AI.
AI adalah teknologi yang mengubah dunia, tapi di balik kemudahannya ada dampak sosial dan pertanyaan etis besar. Mengapa AI penting biar teknologi tetap manusiawi dan adil? Selanjutnya, berikut ada ketiga kerangka etika global tadi, yaitu EU AI Act. Ini adalah regulasi Uni Eropa yang berbasis risiko, risk-based approach, untuk memastikan penggunaan AI aman dan etis. Sistem AI dibagi menjadi dalam beberapa kategori risiko seperti high dan minimal risk, dengan kewajiban ketat bagi AI berisiko tinggi terkait keamanan dan transparansi dan perlindungan data. Regulasi ini juga menekankan pengawasan manusia agar keputusan AI tetap sesuai hukum dan nilai kemanusiaan. Ada pula UNESCO Etik, adalah panduan etika dari UNESCO yang menyoroti keadilan sosial, kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. UNESCO yang emang dikenal sangat ketat terhadap perlindungan dan pembudayaan gitu, pembudayaan budaya lokal maupun budaya tradisional gitu, menegaskan AI harus digunakan untuk kepentingan bersama dengan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan demi menerapkan AI yang adil dan bertanggung jawab. Lalu ada juga OECD Principle, merupakan pedoman dari OECD yang mendorong pengembangan AI yang inklusif, inovatif, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan agar AI memberi manfaat sosial luas, meningkatkan kesejahteraan, serta dijalankan dengan akuntabilitas dan tata kelola yang baik tanpa menghambat inovasi. Selanjutnya, selain ada secara skala internasional, ada juga etika lokal dan agama. Khususnya bagi Indonesia ya, etika dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi sejajar nih, dan juga ajaran agama, yang mana Indonesia negara yang beragama ya. Dengan ajaran agama, Pancasila mengandung prinsip kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang dapat menjadi pedoman agar AI dikembangkan tidak hanya untuk kemajuan teknologi, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Ajaran agama pun memberikan dasar etika yang kuat seperti konsep maslahah dalam Islam yang menekankan manfaat, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip ini mendorong agar AI digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak digunakan untuk semena-mena ataupun kepentingan individu. Prinsip ini mendorong agar AI digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak merugikan manusia maupun lingkungan. Dengan demikian, etika AI di Indonesia dapat berakar pada nilai-nilai lokal dan spiritual yang menuntun penggunaan teknologi secara bijak dan berkeadilan. Selanjutnya di sini ada beberapa studi kasus yang dimana disinilah kerentanan AI yang dapat menjadi sumber masalah. Untuk memahami tantangan etika dalam penerapan kecerdasan buatan, perlu dilihat dari beberapa contoh nyata yang pernah terjadi di berbagai sektor. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana bias, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan teknologi dapat menimbulkan dampak sosial yang serius. Melalui contoh-contoh berikut, kita dapat memahami pentingnya penerapan prinsip etika, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap pengembangan AI. Di sini salah satunya adalah Microsoft Tay. Microsoft Tay merupakan eksperimental chatbot yang dikembangkan oleh Microsoft dan diluncurkan untuk Twitter untuk mempelajari interaksi manusia. Namun dalam waktu singkat, Microsoft Tay dapat justru menyerap ujaran kebencian dari pengguna internet dan mulai mengeluarkan pernyataan ofensif. Jadi Microsoft Tay ini dikembangkan oleh Microsoft, diluncurkan ke Twitter, dan dia mempelajari tingkah laku manusia secara langsung dari komen-komen dan retweet dari Twitter. Yang mana mungkin ya karena pengawasan yang kurang, Twitter ya dimana mereka tuh sangat terbuka sekali ya, banyak kaum open minded. Microsoft Tay malah menyerap hal-hal yang negatif tersebut. Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam sistem AI, perlu dibekali dengan mekanisme penyaringan dan kontrol data. Nah, jadi kurangnya penyaringan dan kontrol data ini yang menyebabkan Microsoft Tay itu dia menyerap informasi secara masif dan secara tidak difilter ya. Jadi dia malah menjadi rasis gitu, kayak contohnya di sini nih. Selanjutnya, di sini juga ada Kompas AI. Yang ini kasusnya terjadi di Amerika Serikat. Jadi Kompas AI adalah sistem yang digunakan di Amerika Serikat untuk memprediksi kemungkinan seseorang melakukan tindak kejahatan kembali. Namun sistem ini dikritik karena menampilkan bias rasial, di mana individu dari kelompok minoritas cenderung mendapat skor risiko lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan evaluasi ketika dalam penggunaan teknologi AI,
di bidang hukum agar tidak memperkuat diskriminasi yang sudah ada. Jadi isu ini hanya relevan di Amerika Serikat saja, di mana isu rasial ini sangat amat sensitif dan emang terjadi secara nyata di Amerika Serikat, yang mana mereka melakukan diskriminasi maupun secara terang-terangan maupun tertutup, di mana mereka melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tersebut tertentu. Contohnya orang berkulit hitam atau kelompok Asia Amerika Afrika Amerika gitu, yang berkulit hitam, yang dimana di sini dapat dilihat ini sistemnya tuh dia sistem Kompas AI ini dia menunjukkan kalau orang yang di kanan memiliki resiko lebih tinggi, nilainya tuh 10 dibandingkan orang di sebelah kiri, yang dimana dia berkulit putih. Lalu selanjutnya ada 2 lagi ini, yaitu yang sempat marak kemarin di Deepfake AI. Beberapa kali juga tersebar di beberapa media sosial, seperti Deepfake 1 ini, wajah Prabowo. Deepfake AI adalah penggunaan teknologi AI untuk membuat video palsu yang tampak nyata dengan tujuan memanipulasi opini publik. Teknologi ini berpotensi mengancam kepercayaan terhadap informasi dan memperburuk polarisasi sosial, terutama menjelang pemilihan umum. Karena itu pengawasan, regulasi, dan literasi digital menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan deepfake dalam konteks sosial, politik, dan sosial. Jadi deepfake AI ini dia mengambil foto ataupun wajah seseorang yang ada nyata. Kemudian di PKI ini dia seolah-olah mensimulasikan wajah seorang tersebut bergerak menjadi video. Contohnya di Prabowo ini yang mungkin dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan, sehingga mungkin kemungkinan besar itu disalahgunakan menjadi sebuah misinformasi ataupun hoax. Kemudian ada rekrutmen AI. Rekrutmen AI di sini adalah sistem oleh Amazon. Dia dari Amerika Serikat juga. Adalah sistem rekrutmen otomatis yang dikembangkan oleh Amazon untuk menyeleksi pelamar kerja. Namun sistem ini terbukti menunjukkan bias gender karena lebih sering menolak kandidat perempuan akibat pola data historis yang tidak seimbang. Kasus ini menegaskan pentingnya keadilan, keberagaman data, dan pengawasan manusia dalam penerapan AI di bidang ketenagakerjaan. Jadi bias gender itu salah satu isu yang marak terjadi juga di Amerika Serikat, di mana kesetaraan gender ataupun feminisme segala macam. Selebihnya saya kurang tahu, di mana kasusnya untuk Amazon ini dia sistem AI-nya tuh dia lebih mengutamakan kandidat pekerja laki-laki yang mungkin bisa dibilang ya lebih kompeten ataupun tenaga dia lebih gede atau gimana gitu. Padahal di dunia yang modern ini perempuan juga dapat berkompetisi secara setara dengan laki-laki. Lalu berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Di sini ada strategi etis agar kecerdasan buatan atau AI tetap berjalan di jalur yang etis. Dibutuhkan penerapan strategi yang menyeluruh sejak tahap perancangan hingga penggunaannya. Strategi ini memastikan bahwa setiap sistem AI tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Beberapa langkah utama yang dapat diterapkan meliputi audit, algoritma, dan fairness check. Explainable AI atau bisa disebut XAI, privacy by design, serta peningkatan literasi dan kolaborasi lintas sektor. Audit algoritma dan fairness check dilakukan untuk menilai apakah model AI mengandung bias tersembunyi yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Proses ini mencakup pemeriksaan data pelatihan, hasil prediksi, serta dampak sosial dari penerapan sistem. Selanjutnya, explainable AI bertujuan menjadikan keputusan AI dapat dipahami oleh manusia dengan menjelaskan logika dan alasan di balik hasil yang dihasilkan oleh model. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap teknologi AI. Kemudian, prinsip privacy by design memastikan perlindungan data pribadi sudah diterapkan sejak tahap awal pengembangan.
bukan setelah sistem selesai dibuat. Pendekatan ini menempatkan keamanan dan privasi pengguna sebagai bagian inti dari desain sistem. Terakhir, literasi dan kolaborasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem AI yang etis. Melalui edukasi masyarakat tentang teknologi serta kerjasama antara sektor publik, swasta, dan akademisi dalam pengawasan penerapan AI. Dan ini bisa dilihat diagram flow. Yang pertama, desain awal. Kedua, audit algoritma by privacy by design. Ketiga, pengujian dan evaluasi etis. 4, implementasi dan tanggung jawab. Dan terakhir, yang 5, monitoring dan perbaikan berkelanjutan. Kesimpulannya, jadi AI itu powerful banget, tapi tanpa etika bisa jadi bumerang. AI harus adil, akuntabel, transparan, dan berpihak pada kemanusiaan. Ketika bukan penghambat inovasi, tapi fondasi biar teknologi kita benar-benar bermanfaat. Itu aja dari kami, semoga bisa jadi bahan refleksi bareng. Terima kasih, dan yuk kita lanjut ke sesi diskusi. Siapa tahu ada pendapat menarik tentang dilema etika AI ini. Silakan Mas Hazel, ada mungkin tambahan yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih. Jadi dari materi yang sudah dipaparkan, AI ini sebenarnya bisa membantu kita sebagai manusia, benar? Tetapi mungkin ada juga orang yang menggunakan AI yang dengan secara kurang etis. Maka dari itu dengan etika AI ini kita bisa lebih berhati-hati dan bisa memilih melihat berita mana yang asli, mana yang palsu, dan kita juga sebagai manusia tetap harus literasi agar tidak mudah terpercaya oleh hal yang dilakukan oleh AI. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan juga dari saya, selain dari pengguna juga, mungkin pengembang AI juga harus lebih memperhatikan dataset ya yang mereka gunakan untuk melatih AI ini. Ya bisa dibilang ini termasuk materi data mining atau apa tuh, machine learning ya. Untuk AI sendiri mungkin ya tentang tadi datasetnya mungkin bisa difilter lagi agar kejadian-kejadian seperti tadi bias kognitif atau apa itu bukan bias kognitif, mungkin bias dari apa tuh, contohnya kasus tadi dimana AI dia cenderung memilih gender laki-laki daripada perempuan, itu mungkin bisa diteliti lagi dari datasetnya. Atau ya AI seperti contoh yang pernah saya baca beritanya dari media sosial, di mana ada seorang anak dia menjadikan AI sebagai teman curhat, chatbot gitu, ChatGPT. Ya, dia mungkin anaknya tuh kurang perhatian atau gimana, jadi dia lebih memberi curhat kepada ChatGPT. Namun suatu saat mungkin si anaknya tuh merasa depresi dan dia menanyakan solusi kepada AI, yang mana si AI itu sebisa mungkin memberikan solusi yang terbaik ya buat anak tersebut. Tapi lama-kelamaan si AI-nya tuh dia malah menjustifikasi beberapa poin-poin anak tersebut untuk melakukan tindakan yang mengancam nyawanya. Pada akhirnya akibat justifikasi yang diberikan oleh AI tadi, anak tersebut ya meninggal dunia. Jadi ya mungkin bisa dipelajari untuk pengembang AI di luar sana. Itu saja mungkin dari saya. Dari Mahes ada yang mau ditambahkan? Isinya tetap sama, walaupun kita diberi akses kemudahan untuk menggunakan AI ini, kita juga butuh yang pengawasan ya, etika supaya tidak bisa menjadi bumerang dan tidak jadi salah gunakan juga. Cukup. Oke, mungkin Baik. dari kelompok itu aja, sekian dari kelompok kami. Si Mas Arsel silahkan mau ditutup. Baik,
Terima kasih buat materinya dan diskusinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama proses presentasi berlangsung. Saya Safa Ramadan bersama rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Mana tuh? Udah. Jadi paruan ya biasa.